mulai lagi dari sini. Ini yang lagi seru sekarang di UBM. Kenapa lagi seru? Karena kebanyakan orang menyebut analisis data kebolak-balik dengan nama software, ya. Nama software kebolak-balik dengan analisis data. Ingat teman-teman, saya ngomong cuma sekali ya. SPSS yang sekarang saya gunakan yang gratisan PSPP itu adalah nama software. Nama software. Jadi bukan di SPSS enggak. Nanti di analisis SPSS banyak analisis. Nah, itu adalah nama software. eViews itu nama software. eViews itu singkatan dari economic views. Econometric views. Kalau SPSS Statistical Program for Social Science. Ya. Kalau eViews saya gunakan PSPP, kalau yang eViews saya gunakan Gretel, yang SPSS saya gunakan PSPP. Yang belum dimatikan, mic-nya dimatikan dulu dong, tolong. Oke ya, saya lanjut. Nah, teman-teman, ketika masuk SEM, Structural Equation Model, ini adalah teknik analisis. Ini adalah teknik analisis. Jadi, Structural Equation Model itu bukan software, tapi itu adalah teknik analisis. Softwarenya ada yang namanya LISREL, walaupun LISREL itu adalah Linear Structural Relationship singkatannya. Nah, tapi itu nama software. AMOS itu nama software. Oke ya, sampai situ clear ya. Kemudian saya lanjut lagi, ada yang namanya PLS, Partial Least Square. Ini adalah metode analisis. Metode analisis. Tapi ada software yang namanya pakai PLS, misalnya Smart PLS, WAP PLS. Ya, itu adalah software, nama software. Jadi teman-teman harus bedakan antara mana yang nama software, mana yang alat analisis data. Oke, jadi jangan nanti saya menggunakan PLS. Begitu saya lihat ternyata bukan PLS, ternyata modelnya SEM. Hanya Anda menggunakan alat analisisnya Smart PLS atau WAP PLS. Smart PLS, WAP PLS bisa digunakan untuk regresi sekalipun. Regresi ganda bisa gunakan itu. Mic-nya tolong dong, mic-nya yang belum dimatikan. Matikan dulu mic-nya. Halo, itu masih ada yang nyala mic-nya. Oke, kita lanjut ya. Jadi regresi ganda bisa kita gunakan menggunakan WAP PLS kok analisisnya. Dan dengan menggunakan WAP PLS, regresi ganda tidak menggunakan uji asumsi klasik karena metodenya bukan OLS. Ini yang saya sering khawatir dengan mahasiswa kita. Karena diajarin uji asumsi klasik, datanya panel, dia tetap nanya bagaimana ngetes uji asumsi klasik. Data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik. Uji panel ada tersendiri. Asumsi klasik itu hanya bisa digunakan untuk ordinary least square. Jadi berbeda ya teman-teman. Please pahami detail tentang alat analisis data. Kalau di kelas saya membahas kita punya banyak pisau di dapur dan kegunaan pisau itu beda-beda. Oke, jadi kalau pisau potong daging kita gunakan potong kue tar pasti hasilnya jelek. Sama-sama paham ya. Jadi please itu dipahami secara baik. Nah, yang saya tampilkan di sini inilah gambar atau inilah model yang bisa dianalisis dengan yang namanya alat analisis partial least square atau GSK. GSK itu adalah Generalized Structural Component Analysis. GSK ini adalah nama software, kalau PLS ini adalah nama metode. Tapi GSK juga kalau kita misalnya dipanjangkan itu adalah nama metode. Nah, ini yang kalau gambarnya seperti ini, baru kita bilang dia menggunakan analisis partial least square. Kenapa? Teman-teman coba boleh lihat, dari sini saya pakai pointer biar agak gaya dikit. Oh, kecilan. Mana-mana pointer highlight aja. Coba lihat yang ini. Coba lihat yang ini, bedanya. Yang ini dengan yang ini bedanya. Dengan yang lain lah ya, dengan variabel lain. Dengan ini. Bedanya apa? Oke, berbeda kan? Yang satu indikatornya
mana ke latent variable, tapi kalau yang lain, yang satunya, yang awal, yang X ini, X-nya malah mana ke variable observe. Tapi kalau yang ini observe-nya mana? Ini yang membedakan. Jadi kalau ini secara sekaligus seperti ini, kita tidak bisa menggunakan software Amos Lisrel. Kita harus menggunakan software yang berbau PLS. WAP PLS, XL Stat, Smart PLS, GESKA juga bisa digunakan. Oke ya teman-teman, jadi jangan dibolak-balik. Pak, ini saya menganalisis PLS, tapi analisis PLS modelnya model kayak gini semua, modelnya kayak gini gambarnya. Ya, variabelnya semua variabel konfirmatori, latent variabel tapi konfirmatori, mananya mana ke observe variable. Ini namanya SAM, walaupun Anda menggunakan alat analisisnya namanya Smart PLS dan lain-lain. Oke, sampai situ saya hentikan dulu untuk analisis data. Terserah Bu Erlina mau lanjut atau saya mau jelaskan dengan untuk artikel sekalian atau kita break untuk tanya jawab. Tapi kalau usul saya lanjut dulu sih supaya tanya jawabnya agak leluasa. Kalau nanti tanya jawab yang ini takut terburu-buru. Gimana Bu? Bu Her? Bu Erlina? Ya, mahasiswa ada pertanyaan nggak untuk yang analisis data kuantitatif? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dilanjut aja, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya, supaya pertanyaannya langsung numpuk ya. Siapkan pertanyaan sebanyak mungkin deh. Moga-moga waktunya cukup, harusnya cukup, kali ini nggak makan waktu banyak. Cara mudah memahami artikel ilmiah ini adalah yang kedua. Kenapa saya harus menerangkan ini? Sebetulnya di WhatsApp analisis data yang saya buka gratisan itu, saya diminta membahas ini sama Cindy. Ada Cindy gabung nggak? Saya juga belum sempat bahas ini, kebetulan Bu Erlina minta, jadi ya sekalianlah saya bahas. Ini adalah cara bagaimana teman-teman memahami artikel ilmiah yang biasa kalian bilang jurnal. Enggak lah, jurnal itu kumpulan artikel. Artikel ya artikel, namanya artikel dalam jurnal ya. Jadi ini adalah bagaimana kita memahami artikel ilmiah dalam jurnal. Terkadang kalau di kita nih orang Indonesia sering gampang lihatnya apa, kalau saya bilang kayak cap kaki 3, cari yang ada badaknya gitu. Jadi cari gambarnya, cari kerangka konseptualnya. Tapi ada juga beberapa artikel ilmiah yang tidak ada gambarnya, tidak ada kerangka konseptualnya. Jadi ini yang sedikit mahasiswa mungkin confused. Nah di artikel yang pertama ini, karena ini yang paling banyak yang mungkin nggak dikeluarkan gambarnya, kebetulan yang saya cari ini juga gambarnya nggak dikeluarin, kerangka konsepnya. Gimana sih Pak carinya? Yang paling gampang kalau saya mau baca. Saya nggak pernah baca yang lain-lain duluan tuh, introduction, abstract. Abstract sometimes kalau saya sudah ambil udah diperluin nih. Oh ini artikel saya ambil, saya masukkan ke Mendeley, kan ada abstraknya. Itu hanya buat baca. Oh ini abstraknya, buka langsung. Hanya bantu saya untuk itu. Tapi ketika saya menyeleksi artikel untuk pertama kali, saya jarang sekali baca itu. Yang saya baca adalah lihat modelnya. Model itu bisa kita lihat dari kerangka konseptual, atau kita lihat dari seperti ini. Yang teman-teman lihat di layar, ini adalah model persamaan regresi ganda. Jadi kalau Anda lihat dari sini ada berapa variabel bebas, ini ada 3 variabel bebas dan ada size, satu size ini. Pak Budi ini variabel bebas, ya seperti variabel bebas, tapi dalam model ini adalah variabel kontrol, karena variabel kontrol sama seperti variabel bebas diperlakukannya. Hanya saja variabel kontrol kan tidak diuji statistik. Ya ini kegunaannya kita hanya untuk naikin koefisien determinasi saja. Oke. Sampai sini nggak bingung kan? Ya, jadi kalau yang punya artikel dari sekarang lihat ke bawah. Pak, saya nggak usah lihat judul, nggak penting. Kalau saya lihat kayak gini, oh saya udah kegambar judulnya apa? Judulnya ini pasti tentang corporate financial performance. Pasti itu. Yang memprediksinya 1 CSRD, 1, 2, 3 aja. Tapi CSRD ini dipecah menjadi 3.
Sebetulnya ini hanya CSRD terhadap financial performance. Kalau nggak percaya nanti kamu cari atau saya berikan nanti ya artikelnya. Kemudian dari sini, apa lagi yang kita lihat ke bawah? Ini measurement. Terkadang teman-teman ini saya bahas yang keuangan, akuntansi ya, karena ini hanya manajemen dan akuntansi mungkin. Jadi yang saya bahas dulu di sini. Kalau misalnya untuk yang measurement, apa aja sih yang harus kita perhatikan? Teman-teman mudah sekali, cari aja. Yang pertama, teman-teman bisa cari di definisi operasional variabel. Tapi di artikel nggak ada tulisan gitu, kecuali artikel Indonesia. Artikel luar biasanya nggak. Dia cuma bilang nama variabelnya ROA. Dia katakan ROA ini apa gitu ya. Tapi ada juga beberapa penulis yang baik hati yang dia menjabarkan seperti tabel yang Anda lihat di layar. Oke ya, clear? Kayaknya clear ya. Dependent variable di sini adalah return on asset, return on equity, return on sales. Bagaimana caranya dependent variable sama dengan ROA ditambah ROE ditambah ROS. Jadi kalau Anda ditanya, ini corporate financial performance, datanya dari mana? Datanya diambil dari ini nih. Ini formulanya ini. Ini adalah alat ukurnya. Dan ini dia jabarkan juga di metodenya. Oke. Saya pikir nggak sulit ya. Tapi silahkan Anda tanya. Ya. Takut Anda nggak paham, tanya ke saya. Kemudian yang independent variable, saya cut sampai sini karena kepanjangan, nanti kecil tulisannya. Jadi saya cut. Ini independent variabelnya adalah CSRD depth, kedalaman dari disclosure, corporate social responsibility disclosure. Jadi gimana? Dia bilang measurementnya adalah sentence count as a unit of analysis and convert into weight index. Nah, gimana mengkonvert indeksnya? Ini adalah cara ngitungnya. Ini adalah ngitung kedalamannya. Apa aja ini dia jabarin. Dengan demikian, kalau penelitian ini mau Anda ulang, Anda gampang ngambil yang namanya Corporate Social Responsibility Disclosure, cari aja ini, seperti ini. Ini kalau penelitinya yang agak berbaik hati dan jurnalnya mengharuskan seperti ini. Tidak semua jurnal seperti ini dan tidak semua peneliti mempunyai gaya seperti ini. Oke? Saya lanjut ya. Ini gambar yang saya buat. Jadi gambar ini yang saya buat loh ya, bukan ada dalam artikel, tapi gambar yang saya buat. Gambar ini dari mana, Pak Budi? Lihat, kembali ke sini. Kembali ke sini. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita punya 4. Ini adalah kontrol, tapi variabel kontrol itu kan kita memperlakukannya seolah-olah seperti variabel bebas. Jadi anggap saja ada 4 variabel bebas. Jadi gambarnya gimana? Gambarnya ini. Gampang ya? Jadi kalau ada gambar, Anda harus bisa buat balik ke sini, dijadikan persamaan. Ada persamaan, kamu harus balik ke sini. Ini kalau yang ikut WhatsApp grupnya analisis data, saya membahaskan bagaimana kita mengkonvert persamaan ke dalam gambar dan gambar ke dalam persamaan. Kemarin saya udah bahas itu. Oke. Nah, kemudian setelah saya tahu setelah saya tahu kondisinya, ya kan? Sorry, saya ulang. Setelah saya tahu kondisinya seperti ini atau gambarnya kayak gini, teman-teman tahu dong rumusan masalahnya apa? Kalau Anda tahu rumusan masalah, tujuan penelitian Anda tahu kan? Kalau Anda tahu tujuan penelitian, rumusan masalah, Anda tahu hipotesis dong, ya? Jelas kan? Saya udah kasih tahu. Pokoknya dari gambar ini Anda bisa cerita semua. Makanya nanti ketika presentasi skripsi atau presentasi minggu depan kita presentasi proposal penelitian kalian, Anda hanya buat gambar begini aja, Anda bisa cerita semua. Latar belakang tinggal cerita, ada apa dengan ini, udah selesai kan? Udah cerita-cerita masuk rumusan masalah, ya nggak masuk tujuan penelitian ke sini lagi, semua hanya satu gambar Anda bisa cerita semua. So, dari sini kita tahu hipotesisnya. Kalau sudah tahu hipotesisnya, baru kita lihat ini. Apa nih hasil ujinya dengan statistik. Kebetulan data ini adalah datanya panel, jadi dia tidak menggunakan uji asumsi klasik.
Karena data ini diambil 3 tahun atau 4 tahun pengamatan. Oke ya, coba kita lihat ini ada konstanta ya. Tadi di persamaannya ada konstanta, ini regresi. Makanya dia ada konstanta dan dia menggunakan koefisien beta ya. Ini unstandardized sebetulnya. Kita lihat statistik, p-value. Ada varian inflation factor dan toleran. Ini boleh diuji, kalau ini nggak keluar juga ini boleh diuji dengan mengkorelasikan antar variabel bebas. Kalau ini walaupun panel data ini wajib kita uji sebetulnya. Kalau saya tetap akan uji ini karena apa? Karena mereka ini kan variabel bebas. Yang namanya variabel bebas artinya hubungan satu variabel dengan variabel yang lain tidak boleh terlalu kuat. Jadi nggak boleh sangat kuat ya. Please, itu diperhatikan. Oke, ini outputnya. Kalau dari sini saya nggak ngelihat yang lain-lain. Pokoknya saya lihat ini p-value-nya. Saya lihat, oh ini semua di bawah 0,05. Kalau saya menggunakan standarnya adalah 5% alfanya. Berarti ini semua signifikan. Ya sudah, kalau signifikan semua aman. Berarti kesemuanya ini adalah ketiga ini CSRD, deep, breadth, dan concentration. Tiga-tiganya dia memengaruhi apa? Corporate financial performance. That's all. Nah, R-square, saya jarang sekali menggunakan R-square yang biasa. Jarang sekali, bahkan nggak pernah menggunakan ini. Saya menggunakan adjusted R-square. Ini tolong perhatikan teman-teman yang menggunakan regresi ya. Karena beberapa mahasiswa di kelas saya masih menggunakan model regresi ganda yang menggunakan panel. Jadi harus digunakan yang adjusted R-square. Kenapa adjusted R-square? Namanya adjusted. R-square ini nggak serta-merta meningkat dengan variabelnya bertambah. Adjusted ini kalau variabelnya signifikan baru adjusted R-square tingkat. Kalau R-square ditambah variabel naik, tambah lagi variabel naik. Setiap kita nambah variabel dia akan meningkat. Oke, ini F hitung. Ini F hitung ANOVA, signifikan. Ini kesalahan yang banyak dilakukan. Saya perhatikan ada beberapa mahasiswa juga yang saya sudah tegur berkali-kali. Di dalam regresi ganda, saya tidak ingin kalian bertanya ada X1, X2, X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Pertanyaan saya, secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y, landasan kamu bilang dia secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y mana? Karena kalau dia ada di rumusan masalah, dia harus ada di hipotesis. Betul kan? Nah, hipotesisnya mana ada yang ngomong tiga variabel itu sama-sama? Tidak ada kan? Kemudian, jawabannya ya, misalnya 3 variabel itu secara bersama-sama, Anda mau cari jawabannya di mana? Kalau ini jelas, kalau uji T ini jelas digunakan. Apakah CSRD DIP ini berpengaruh terhadap corporate financial performance? Lihat ini nih, lihat yang garis ini. Dia signifikan, berarti dia berpengaruh. Pengaruhnya apa? Negatif. Ya, dia berpengaruh negatif. Tapi kalau dia ujinya satu sisi dan positif, berarti ini menjadi tidak berpengaruh karena dia berlawanan arah kan. Kalau saya lihat dulu ini tanda. Kemudian CSRD yang kedua dia berpengaruh. Hanya itu, ini yang satu-satu yang uji T untuk rumusan masalah. Nah, yang secara bersama-sama dilihat yang mana hasilnya. Pertanyaan saya itu. Yang mana yang mau dilihat? Ini kan, kebanyakan ini kan, F ini kan. F ini menyatakan secara bersama-sama X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y. Oh ya, keliru. Mana ada penelitian yang secara bersama-sama dia tidak berpengaruh? Coba, mana tunjukkan ke saya. Dan secara bersama-sama tidak berpengaruh, tapi dia tetap jadi skripsi, tesis, atau disertasi, atau mungkin jadi artikel. Tidak mungkin. Kenapa? Ketika F ini tidak berpengaruh, udah nggak harus diuji panel, nggak harus diuji apa. Kalau misalnya dia menggunakan ordinary least square, dia tidak perlu lagi. Kita lihat dulu F-nya. F tidak signifikan, udah nggak usah uji asumsi klasik, uji panel nggak usah. Berarti memang model ini nggak bisa digunakan. Makanya saya bilang bahasanya yang diperbaiki. Ya, F memang menguji semua secara sekaligus, tapi bukan uji bersama-sama, bukan. Konsep pikir kita bahwa semua variabel ini memengaruhi variabel terikat ini secara bersama, beda. Ya.
Konsepnya yang beda. Makanya saya bilang uji F ini adalah uji keberartian model. Kalau ini lolos, kalau ini signifikan, kebetulan ini signifikan, maka semua rumusan masalah kita bisa uji. Dan boleh aja dari T ini boleh nggak satu nggak lolos? Boleh nggak 3 nggak lolos? Sorry, ini kan cuma 3, 2 nggak lolos. Hanya satu yang lolos, boleh. Meskipun satu yang lolos signifikan, uji F-nya ini signifikan dia. Padahal secara bersama-sama, gimana coba? Kan yang 2 ini tetap 0 kan? Kalau dia tidak signifikan kan sama dengan 0. Nggak mempengaruhi, iya secara bersama-sama. Artinya modelnya bisa digunakan. Paham ya? Nggak saya bahas lebih dalam lah, kebanyakan ini. Karena ini masih ada 3 artikel. Ini artikel yang menggunakan SAM, jadi ini saya ambil seperti ini. Gambarnya kayak gini, ini adalah kerangka konseptualnya. Nah ini pengukuran. Tadi kan kalau yang di atas pengukurannya via ini ya, gambarnya ada kan, ini yang pengukuran. Yang ini saya ambil yang kedua, ini gambarnya agak berbeda. Jadi pengukurannya dia nggak dijabarkan dalam tabel, tapi dia masukkan ke dalam penjabaran seperti ini. Misalnya emotional attractiveness ya, dia gambarkan seperti ini. This scale was, ini apa nih? Oh enggak, sorry ini. Brand relationship quality consist dengan 16 item adapted dari dia. Dia ngomong bla 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 bla. Kalau ini apa nih? Oh ini emotional attractiveness. We measure the scale. Ya, bla 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 bla. Ini effective. Ini adalah buktinya. Friendly, love, peaceful, passionate, delightful. Ya. Nah ini adalah pengukuran yang dijabarkan di dalam suatu artikel. Jadi teman-teman, pengukuran bisa di-convert ke dalam bentuk tabel, bisa juga enggak. Bisa juga diceritakan hanya seperti ini. Jadi teman-teman please baca hati-hati artikelnya. Ya, tapi kalau teman-teman masih mau menggunakan cara saya yang sedikit barbar, ya teman-teman lihat lagi ininya apa? Lihat modelnya aja. Ini adalah indikatornya. Aduh, loncat ini saya. Nah, ini adalah indikatornya ya. Ini yang saya garis bawahi. Oke. Ini adalah indikatornya. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada berapa nih? Ini yang tadi ini, yang indikator ini nih, indikator yang saya garisin ini masuk ke sini. 1, 2, 3, 4, ini ada 9. Balik lagi hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 atau 10 nih? Nah ini indikator ini ya. Indikator ininya ke sini masuknya. Oke ya, ini adalah CFA atau model pengukuran. Jadi bagaimana mengukur emotional attachment, bukan attractiveness, attachment itu dengan 9 indikator ini. Mungkin 10, satu tidak valid maka dia buang ya. Ini kan udah ada angkanya. Ini udah ada angkanya, ini udah pengukuran. Ini adalah ini adalah validitasnya, ini adalah reliabilitasnya. Mungkin 10 tadinya menjadi 9 karena ada yang tidak valid. Jadi kalau tidak valid pas sudah ngumpulin data buang. Daripada ngacoin model. Ini adalah model pengukuran brand relationship quality-nya seperti ini, ada 16. Tadi di atas tadi jabarannya ada berapa banyak saya lupa. Oke, ini adalah model struktural. Yang tadi kan ini kan 1, 2 kan yang saya tampilkan, nggak semua. 1, 2. Hanya 2 yang saya tampilkan CFA-nya, ini nggak saya tampilkan CFA-nya. Nah, ini adalah model struktural. Model struktural ini apa sih? Sama Pak Budi dengan PET? Iya, sama dengan PET. Kalau udah masuk sini ya sama dengan PET lah, analisisnya sama dengan PET. Nah, PET analisis sama dengan regresi, Jadi kalau belajar regresinya nggak tuntas, belajar PET analisisnya bingung, belajar SAM-nya tambah bingung, ya. Makanya saya ngajarin di analisis data, saya fondasinya di PSPP dikuatin. Saya nggak langsung masuk ke WAP-LS, nggak masuk ke Gretel. Sampai sekarang masih ketahan. Saya masih ngajarin fondasi. Setelah fondasinya kuat, baru saya akan ngajarin WAP-LS. Oke ya.
Moga ada yang nanya, kalau masih bingung silakan tanya. Saya lanjut. Ini adalah artikel yang berikutnya, ini ketiga sebetulnya. Ini belum nulis karena ini beresnya jam 1 malam atau jam setengah 1. Oke, ini artikel juga yang menggunakan SAM, saya skip ya. Ini artikel yang ketiga, ini keluarannya, kalau ini kan tadi keluarannya apa? Keluarannya ada di gambar ya, angka-angkanya. Artikel ketiga ini nggak digambar, artikel ketiga ini seperti ini. Hanya dikatakan compatibility ke usefulness sebesar ini B-nya. B-nya itu koefisiennya, dan dia signifikan, is supported, artinya signifikan, yang tidak support cuma satu. Jadi ini loh jalur petnya, ini adalah koefisiennya, ini adalah signifikansinya, ini adalah simpulannya. Jadi agak berbeda nggak dengan ini? Berbeda nggak dengan ini? Mahasiswa saya, mungkin kalian semua juga yang ada di UBM lebih senang lihat gambar kayak gini. Kenapa? Pak Budi, kalau ada gambar ini berarti saya tahu koefisiennya segini, ini bintang berarti dia signifikan sama segini. Artinya sosial media interaction ini dia berpengaruh positif terhadap ini. Dia meningkat, sosial media interactionnya, intensitasnya meningkat, maka kemelekatan emosinya semakin kuat. Itu ceritanya kalau gambar kayak gini. Nah, sekarang kalau saya transform ke sini, compatibility terhadap usefulness kan H1 ini ya. Yang ini kan, nah begitu dikeluarannya kayak gini. Nggak ada gambarnya, sebetulnya sama aja teman-teman. Bilang compatibility ke usefulness, dia berpengaruh positif dan signifikan. Artinya semakin ini meningkat, maka ini akan meningkat. Ayo, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Nah, ini saya kasih gambaran lagi. Tadi ya, yang perceived compatibility ini adalah item-item pertanyaannya. Jadi kalau kita balikan ke atas, dia nggak ada gambar apa? Konfirmatori. Kalau ada konfirmatori, oh gambarnya banyak gitu ya. Maaf. Jadi gambarnya akan ribet banget. Di sini ada panah lagi, kotak-kotak. Ini diukur oleh berapa? Oke, oleh 4. Yang kedua diukur oleh 4. Ya, ini adalah indikator-indikator tiap variabel. Oke ya. Gampang ya? Gampang. Kalau dibilang point scale-nya 5, ini kemungkinan dia menggunakan Likert dengan 5 alternatif jawaban. Tapi hati-hati kalau menggunakan Likert, karena Likert bukan dalam interval ya. Jadi hati-hati. Dia menggunakan Kromba Alpha untuk internal konsistensi, ya. Selain itu karena dia menggunakan SAM, dan ini sepertinya alat analisisnya dia menggunakan program dari Smart PLS atau WAP PLS, makanya dia keluar composite reliability-nya sebesar ini, average variant extraction-nya sebesar ini, full collinearity-nya, oh ini sepertinya dia menggunakan program Smart atau WAP PLS. Ini full collinearity VIF-nya sebesar ini. Dan ini adalah standardized loading. Ini adalah loading factor. Apa loading factor tadi? Yang saya ceritakan loading factor itu adalah validitas. Ya, untuk lihat validitas. Ini reliabilitas. Oke, saya lanjut ya. Mic-nya tolong dimatikan, mic-nya. Halo, mic-nya yang nyala. Mic-nya dimatikan dulu. Oke, ini adalah contoh terakhir dan ini sudah mendekati akhir masa presentasi saya. Jadi perhatikan, ini semakin rumit, teman-teman. Ini sebetulnya inilah yang namanya partial least square. Ini metodenya menggunakan partial least square. Kenapa? Dia menggunakan ini ya, saya kasih tahu bagi teman-teman yang belum paham nggak apa-apa. Oh sorry. Oh ini bukan partial least square, ini juga masih SAM. Karena ini ada alat ukurnya. Kalau ini nggak ada alat ukurnya, dia menjadi partial least square. Sorry, ini juga masih SAM. Hanya ini dia menggunakan program PLS. Ini menggunakan program PLS. Gambarnya rumit. Padahal ada berapa variabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hanya 7 variabel. Sama dengan ini. Kalau ini kita gambarin ya. Ini kita gambarin kayak tadi, panah-panah bikin kotak-kotak, sama rumitnya. Ini yang menggunakan partial least square. Ini yang menggunakan Smart PLS analisisnya. Ini SAM yang menggunakan Smart PLS.
di UBM kayaknya ini ngetren banget, alat analisisnya ngetren. Tapi buat saya tidak menggunakan Smart PLS. Buat saya gunakan WAP PLS karena saya mencari yang paling user friendly buat teman-teman. Jadi saya menggunakan yang paling mudah sekali. Ini agak rumit kadang analisisnya, tapi ya namanya software, cuma klik, yang penting baca. Oke ya, saya lanjut. Ini model kerangka konseptual, tapi ini udah dengan output. Ini output dari Smart PLS. Ini saya ambil dari salah satu, saya buka, ya bukan buka kursus, ini juga gratisan. Saya buka klinik proposal skripsi, jadi saya buka itu, tapi saya seleksi yang boleh ikut, nggak semua karena saya punya keterbatasan tenaga, karena saya ingin lihat hasilnya bagus enggak. Ini adalah salah satu yang saya ambil, anak ini yang meneliti ini saya ambil, karena kalau seperti ini mungkin butuh bimbingan yang lebih gitu, kalau yang biasa-biasa ya. Oke, ini adalah outputnya. Sebetulnya ini outputnya ditulis ulang, dari sini dia tulis ulang. Ya, ini hanya ngerangkum dari yang di atas. Jadi teman-teman mau keluaran dalam gambar, oke. Mau keluaran dalam tabel kayak gini, oke. Tapi kalau untuk yang keempat ini, gambarnya ada, tabelnya ada. So, teman-teman mau gunain yang mana? Nah, ini adalah loading dan cross loading. Kebetulan loading dan cross loading kalau di Smart PLS, di WAP PLS ada loading dan cross loading. Dia menggambarkan apa? 4 indikator ini, dia menggambarkan, dia mengukur variabel EL. Ekoliterasi yang ini. Dan di antara yang lain, kalau kita kalau kita cross loading kan, sebentar. Kayaknya harus sudah dicas ini laptopnya. Kalau kita cross loading kan, ya, 4 indikator ini terhadap variabel laten yang lain tidak ada yang lebih tinggi terhadap EL. Artinya keempat ini benar-benar mengukur dia. Artinya apa? Valid. Makanya kenapa loading faktor dan cross loading faktor ini penting. Karena satu indikator hanya boleh mengukur satu variabel laten. Nantilah kalau teman-teman mau diperdalam, nanti ketika teman-teman ikut skripsi, nanti perdalam dengan pembimbingnya ya. Nah, jadi ada aturan itu. Coba lihat yang kedua nih, apa nih? Environment concern. Coba kita lihat environment concern. Di sini angkanya tertinggi kan dibandingkan misalnya yang you believe major social change are necessary to protect the nature environment. Coba lihat yang ini dibandingkan dengan yang lain. Dia paling tinggi ke sini kan? Berarti dia betul-betul mengukur ini dibanding mengukur yang lain. Oke ya. Dan ini adalah bantuan buat kita. Ini adalah bonus. Kenapa? Ini adalah kuesioner. Indikatornya udah ada kuesioner. Jadi khusus kelas saya sih ya, saya selalu iseng kalau teman-teman nggak mau repot, apalagi kalau yang di manajemen yang ngukur hal-hal nggak terlihat gitu, kayak saya nonton film ini nih, horor yang nggak kelihatan, ya kita menggunakan yang udah ada aja. Jadi indikatornya nggak usah nyusun sendiri, jadi ya udah ada, ambil aja ini, tinggal kamu translate ya. Coba cek keterbacaannya.